Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hendris? Semoga sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel Hendris Media. Bagaimana sahabat Hendris? Masih semangat kan mengikuti kasus viral saat ini, kasus Vina di Cirebon? Jangan patah semangat guys ya. Jangan kendor. Kita kawal terus kasus ini. Dan ini tampaknya mulai terungkap nih benang merah dari kasus Vina Cirebon ini. Ini ngeri-ngeri sedap guys ya. Karena ini diduga kasus besar, bukan hanya sekedar kisah dua sejoli. Kenapa? Beberapa petunjuk yang menurut saya itu sangat relate dengan kasus Vina, yang tampaknya akan sangat susah menemukan titik terangnya. Kenapa? Ada diduga mafia besar di balik kasus ini. So, disimak sampai selesai ya guys ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, yuk support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat Hendris semua. Oke? Thank you so much. Apakah kasus Vina Cirebon ini ada sangkut pautnya dengan kasus penangkapan kapal narkoba bulan April 2016 di Pelabuhan Cirebon? Kenapa seakan-akan kasus ini seperti ditutup-tutupi, dilindungi? Masa 8 tahun DPO baru ditangkap? Coba kita perhatikan ya, yang viral kan itu Linda kerasukan arwahnya Vina. Nah, lalu dia membocorkan kejadian gitu ya. Ini kan yang apa ditangkap masyarakat kan gitu, yang viral kan begitu ya. Mungkin saja kah ini sebuah kamuflase yang dikatakan pada rekaman suara Linda itu. Gimana kalau misalnya Vina nggak pernah meludahi Egy, dan kasus ini motifnya itu sasarannya sebenarnya bukan Vina tapi Eki. Nah, yuk ini makanya saya perhatikan, ini relate banget ya. Yuk kita lihat dulu berita kasus penangkapan kapal narkoba bulan April 2016. April ya. Ini ada beritanya banyak banget nih, kasus pemberitaannya. Ini kita perhatikan beberapa berita saja. Kasus penangkapan kapal narkoba bulan April 2016. Jelas ya pemberitaannya ya. April ya. Sedangkan kejadian kasus Vina ini bulan Agustus. Jadi setelah terungkapnya kasus narkoba ini, kasus besar ini, benar nggak sama ini? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekitar 3 atau 4 bulan setelah terungkapnya penangkapan kapal narkoba ini, lalu terjadilah kasus ini. Apalagi ini ayahnya Eki ini, Ibtu Rudiana ini menangani bagian narkoba, kanit narkoba ya di Polresta Cirebon ya kan. Dia yang menangani kasus narkoba. Banyak penangkapan narkoba di bawah kepemimpinan beliau. Oke. Sekarang benang merahnya, dengan dia mengetahui jalur-jalur peredaran narkoba, kemudian pasti tentunya ada informasi. Informasinya itu dari mana? Ya, dari berbagai macam pihak, dari warga. Kalau saya melihatnya, bisa jadi informasi didapatkan oleh Rudiana ini dari Eki, anaknya sendiri. Ya, mungkin ya, bisa jadi Eki ini mengetahui jaringan peredaran narkoba, sehingga Eki ini menjadi sasaran mafia narkoba, gembong narkoba ya, sehingga ini menjadi ancaman bisnis narkoba mereka. Iya nggak sahabat Hendris? Akhirnya mereka marah gitu loh, mau dihabiskan. Itu asumsi pertama. Kedua ya, kan kalau Eki dan Vina ini aktif di
kumpulan ya, orang bilang geng motor gitu ya. Tentu mereka mengetahui kan ini siapa temannya siapa gitu ya. Mungkin ada salah satu dari mereka yang juga bertransaksi atau apa, melakukan narkoba ya. Jadi mereka mengetahui nih, kalau sudah ketahuan kaki tangannya pelaku narkoba. Jadi semakin terungkap kan ada sangkut pautnya dengan pelaku narkoba. Jadi pelaku narkoba mungkin marah, ya kan? Akhirnya yang di sasaran targetnya adalah Eki. Mungkin saja pada saat itu Eki bersama Vina. Itu asumsi berikutnya, bersama Vina ya. Terus memang dicari tempatnya itu kita nggak tahu ya kan, itu perlu BAP. Ini kan asumsi. Tapi kalau yang BAP yang beredar ya kan katanya siksa atau dilakukan di SMP 11, kemudian dibawa ke jembatan layang, ditaruh di situ. Jadi motifnya seolah-olah kecelakaan. Tapi dari kalau yang saya tangkap bisa jadi ini motifnya memang Eki menjadi target utama mereka. Mungkin Vina dari saksi kejadian tersebut mungkin ya, agar saksi ini tidak melaporkan, tidak mengetahuinya. Yang tadinya mungkin Vina bukan ancaman mereka, tapi dia mengetahui saat mereka melakukan penyiksaan ataupun pembunuhan ke Eki, akhirnya sekalian mereka habiskan. Bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin kalau untuk gimana persisnya kejadian kita nggak begitu mengetahui ya kan. Itu di luar kemampuan kita. Tapi kalau motifnya dengan seperti ini ya, itu bisa jadi caranya macam-macam. Tapi bisa jadi ini motif baru gitu loh. Motif baru di balik kasus Vina Cirebon ini, ya. Benar nggak, sahabat Hendris? Nah, atau ini asumsi-asumsi lagi ya. Tapi motifnya kan udah dapat nih. Atau apa ya? Kira-kira kalian bisa menambahkan? Silakan komen di bawah guys ya. Kalau yang menurut saya relate seperti ini, tentang cerita-cerita ya. Dan saya malah curiga dengan saksi Ayep. Ya, Ayep yang sekarang viral ya kan. Logikanya kalau dia adalah saksi, kenapa kok dia aman-aman saja gitu loh. Tentunya kalau dia sebagai saksi ya, bebas ya, mohon maaf, 8 tahun berkeliaran, kalau tanpa ada orang kuat backingan di belakangnya, kok dia bisa tampil di televisi gitu ya. Benar nggak sabar? Netizen juga malah curiga dengan Ayep. Benar nggak sabar Inggris? Ya, ya, oke. Ini kan hanya kecurigaan ya, tapi kita nggak tahu kan. Yang jelas ini yang menurut saya relate. Kenapa kasus ini seolah-olah ditutupi 8 tahun kok nggak selesai ya. Kemudian yang buron kok nggak dapat gitu loh. Istilahnya pelaku utamanya atau otak dibalik kasus Vina ini kok nggak ketemu orangnya, ya kan? Dan saya perhatikan di pemberitaan juga di Cirebon ini banyak banget terungkap kasus-kasus narkoba, ya. Nah, ini juga yang mungkin ya, ini kan bisnis guys ya. Tentu bisnis ini nggak cuman 1-2 orang, tapi banyak pihak. Nah loh, ya, karena ini bisnis haram. Tentu cara bermainnya juga sedikit kotor guys ya. Ya pasti adalah ya, mungkin ya orang-orang yang terlibat terkait di sini, karena ini bisnis besar guys ya, uangnya banyak banget ya kan. Ini yang menurut saya susah sekali untuk diungkap dengan terang benderang kasus ini, ya kan. Apalagi dibangunlah cerita-cerita
kamuflase ya, yang seolah-olah itu kejadiannya seperti itu, menutupi kejadian yang sungguh-sungguh besar. Iya nggak? Kenapa juga ya kan? Ibtu Rudiana tampaknya bungkam, ya, tidak mau terus terang kalau beliau speak up yang sebenarnya. Akan coba menurut kalian bagaimana? Ya, ini mungkin benang merah yang bisa kita tarik dari kusutnya, cemberautnya kasus ini gitu guys ya. Bisa jadi ya, benang merahnya ini. Kalian setuju nggak kira-kira sama Henris? Kalau kalian setuju, komen di bawah guys ya. Kalau kurang setuju, komen juga di bawah. Oke guys ya, mungkin itu menurut pendapat saya, dan juga ini juga di media-media pemberitaan juga sudah mulai mengungkapkan motif baru, benang merah dari kasus Vina ini. Oke, apapun itu nanti hasilnya, mudah-mudahan negeri kita tercinta ini hukumnya mulai bagus lah. Oke, itu saja sahabat Henris. Ditunggu update-update selanjutnya. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.